Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kamelia dari Prodi S1 PJJ Manajemen Unsia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS Business Intelligence yang telah saya buat. Jadi UMKM yang saya pilih itu adalah jasa usaha fotokopi, yaitu nama usahanya Fotokopi Faharming. Lama beroperasinya lebih dari 1 tahun. Lokasi gerainya atau lokasi usahanya itu di Jalan Ki Ageng Tapa, Dawan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Dan jaraknya itu 180 meter dari tempat saya atau tempat penulis. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai sumber data primer, sekunder, dan juga eksternalnya. Sumber data primernya itu yang pertama adalah sistem transaksi. Jadi sistem transaksi pada fotokopi Faharming ini masih manual menggunakan buku tulis. Tidak ada laptop, komputer, atau aplikasi kasir sejenis. Kemudian bukti penjualannya juga masih menggunakan nota kertas yang hanya dibuat secara selektif untuk pelanggan yang memesan dalam jumlah banyak atau pelanggan yang ingin minta nota gitu. Kemudian volume cetaknya juga fluktuatif mengikuti jumlah pelanggan dengan rata-rata menghabiskan 1-3 rim kertas per minggu. Kemudian tren penjualannya, periode paling ramai justru terjadi pada musim libur sekolah, diketahui berdasarkan ingatan pemilik. Kemudian sumber data sekundernya yang pertama, catatan pengeluaran. Jadi biaya rutin seperti tinta, kertas, listrik itu dicatat digabung di dalam buku penjualan harian, tidak dipisah. Kemudian dokumentasi bahan bakunya itu seperti struk atau nota fisik pembelian kertas dari grosir selalu disimpan sebagai bukti. Kemudian dalam hal manajemen asetnya tidak ada catatan tertulis untuk jadwal servis mesin. Dan optimasi stoknya, pembelian kertas atau tinta tidak dijadwalkan atau menunggu stok habis dulu baru beli, seperti itu. Nah, kemudian data eksternal atau lingkungan luar usahanya, yang pertama itu lokasi dan demografinya berjarak dekat dengan sekolah. Jaraknya itu kurang lebih 220 meter, namun cukup jauh dari kantor kelurahan, yaitu 1,4 km. Kepadatan pesaing, terdapat usaha fotokopi atau kompetitor di dalam radius 500 meter. Nah, sensitivitas pasarnya itu kuat hadapi libur sekolah, jadi omsetnya itu tetap stabil gitu, karena memiliki basis pelanggan umum non-pelajar juga. Nah, kemudian pantauan harga, jadi pemilik ini aktif memantau harga pasar dan juga menentukan tarif baru. Nah, ini pengelompokan jenis data operasionalnya, ada 12. Yang dikelompokkan berdasarkan jenis data, kemudian ada aspek, dibedakan berdasarkan 3 aspek. Ada aspek primer atau sekunder, internal atau eksternal, dan juga struktur data. Misalnya nomor 1, catatan transaksi harian, itu masuk ke aspek primer, internal, dan juga terstruktur. Kemudian untuk yang sekundernya, misalnya contohnya struk pembelian kertas dari grosir, itu masuk ke sekunder, internal, dan juga terstruktur. Nah, untuk yang sekunder, eksternal, dan semi terstruktur, itu contohnya kalender akademik sekolah atau kampus. Kemudian yang primer eksternal tidak terstruktur, itu contohnya komplain atau review pelanggan dari Google. Kemudian jam-jam peak hours atau jam-jam ramai pengunjung itu juga masuk ke primer, internal, dan tidak terstruktur. Itu beberapa contohnya. Kemudian justifikasi berdasarkan 6 langkah proses BI atau Business Intelligence. Jadi langkah 1 dan 2 mendapatkan dan memfilter data. Menyaring banyak data mentah di lapangan dengan membuang data yang tidak rapi atau mendesak seperti komplain lisan, supaya fokusnya itu tidak terpecah gitu. Lalu memasukkan data transaksi yang rapi ke dalam ruang lingkup keuangan. Kemudian langkah 3, membuat laporan sesuai permintaan. Jadi mengutamakan data transaksi keuangan dan stok barang untuk menghasilkan laporan yang taktis, cepat, dan juga otomatis. Untuk menjawab pertanyaan harian pemilik, misal jumlah keuntungan bersih atau waktu beli kertasnya itu kapan gitu. Kemudian langkah 4, 5, dan juga 6, perhitungan sisi bisnis. Jadi menghubungkan 3 elemen utama secara seimbang dalam satu sistem utuh untuk menghasilkan keputusan bisnis yang optimal. Dalam sisi pemasukan, misalnya diwakili oleh data transaksi kasir. Kemudian kebutuhan bahan baku diwakili oleh daftar harga pemasok, dan permintaan pasar maksud saya, diwakili oleh kalender akademik dan jam ramai toko. Nah, kemudian
Berikut ini adalah rencana implementasi sistem bisnis intelijen sederhana. Jadi fase awalnya itu adalah pembenaran, perencanaan, dan juga analisis bisnis. Jadi di minggu 1-4 itu adalah perencanaan dan juga analisis bisnisnya. Jadi aktivitas utamanya itu menyampaikan persepsi mengenai masalah omset, menetapkan ruang lingkup data, dan memilah nota belanja fisik untuk menyusun struktur layanan operasional yang valid gitu. Kemudian pihak dan anggaran yang terlibatnya itu antara penulis dan juga pemilik toko dengan total biayanya Rp0 untuk minggu 1 dan minggu keempat. Untuk minggu 1-4 ini maksud saya. Kemudian resiko dan mitigasinya itu pemilik sempat ragu pada sistem digital dan terbentur jam ramai toko gitu. Nah, solusi yang dapat saya berikan adalah menunjukkan contoh dashboardnya lewat handphone dan mengadakan pertemuan singkat pada sore hari di sela-sela pelayanan. Kemudian fase akhir itu ada perancangan, pembangunan, dan juga penerapan di minggu 5-9. Jadi aktivitas utamanya itu mendesain dan membangun arsitektur bersistem cloud gratis seperti Google Forms, Sheets, dan Google Data Studio, serta meluncurkan sistem dengan pendampingan langsung. Nah, pihak dan anggarannya itu pihak yang terlibatnya masih dengan saya dan juga pemilik toko. Kemudian anggarannya itu Rp350.000 untuk stiker QR, laminasi panduan, dan juga kompensasi waktu latihan pemilik. Nah, kemudian resiko dan mitigasinya itu pemilik rawan lupa menginput data saat antrian jilid sedang ramai. Solusi yang dapat saya berikan adalah sistemnya itu dilengkapi dengan fitur offline dan pemilik diizinkan mencatat di kertas bekas atau di kertas gitu ya untuk menginput sekaligus saat toko senggang atau menjelang tutup, seperti itu. Nah, analisis pesaing lokal. Jadi di sini saya sudah merangkum 3 pesaing atau kompetitor. Yang pertama itu ada Karya Copy Center. Jaraknya cukup dekat, 210 meter dari Faharming Fotokopi. Menawarkan jasa fotokopi, jilid, dan ATK dasar lainnya dengan harga fotokopi Rp250 per lembar. Unggulnya itu karena lokasi tokonya yang lebih besar dibandingkan dengan fotokopi klien. Kemudian jaraknya juga lokasinya juga strategis, itu di pengkolan jalan utama, namun memiliki kelemahan berupa hasil cetak yang agak pudar. Kemudian yang kompetitor kedua itu ada Kreatif Fotokopi, jaraknya 500 meter, menawarkan layanan lengkap termasuk cetak warna dan ATK juga dengan harga print mencapai 1.500 sampai 3.000 per halaman. Unggulnya juga karena masih dalam hal lokasi, itu karena persis di pinggir jalan raya Pantura, tetapi memiliki kelemahan pada harga jasa yang jauh lebih mahal dan pelayanannya juga cenderung lambat. Dan untuk kompetitor ketiga itu adalah Bismillah Fotokopi, jaraknya 550 meter. Fokus utamanya penjualan retail ATK dan melayani fotokopi skala kecil seharga Rp250 per lembar. Unggul dalam hal harga yang terjangkau, namun memiliki kelemahan yaitu pada waktu tunggu pelayanan. Karena pemilik tidak fokus pada fotokopi saja itu, karena ada warnet juga di dalamnya, jadi tidak hanya fokus pada fotokopi saja. Nah, kemudian ada analisis lingkungan makro atau PSLBT. Yang pertama itu politik. Jadi kompetitor 2 di jalur Pantura menghadapi resiko regulasi penertiban lalu lintas dan parkir yang lebih ketat, sementara lokasi klien di area pemukiman cenderung lebih aman. Kemudian dalam hal ekonomi, klien lebih adaptif menghadapi fluktuasi harga kertas dan tinta karena memiliki jalur intelijen harga dari kakaknya gitu. Jadi memang pemilik atau klien ini keluarga besarnya juga pemilik fotokopi, jadi bisa jalur harga itu dari kakaknya itu konsultasi ke kakaknya. Berbeda dengan kompetitor 3 yang hanya mengandalkan harga murah tanpa strategi jangka panjang. Kemudian dalam hal sosial, ekosistem konsumen sangat kokoh berkat keberadaan sekolah dan kalangan umum, sehingga omset klien tetap stabil dan tidak merosot tajam saat musim libur sekolah. Dan dalam hal lingkungan, kompetitor 1 unggul dalam sisi lingkungan fisik karena ukuran tokonya yang lebih besar, sehingga mudah terlihat dari berbagai sisi atau on point. Dan dalam hal budaya, klien diuntungkan dengan oleh pergeseran perilaku masyarakat yang mengutamakan ketajaman tinta, kecepatan layanan, dan juga yang menjadi kelemahan utama dari ketiga kompetitornya. Dan dalam hal teknologi, klien dan kompetitor 1 masih tertinggal karena menggunakan pencetakan buku manual, sedangkan kompetitor 2 lebih maju dengan menghadapi layanan cetak warna digital via flash disk dan email. Nah, kemudian ini analisis SWOT-nya, ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman.
Kekuatan itu kualitas cetak yang lebih unggul dan juga harga cetakan tintanya jauh lebih padat gitu. Kelemahannya visibilitas atau ukuran toko yang kecil dan lokasinya yang kurang strategis dibandingkan kompetitor lainnya. Peluangnya cetak digital tarif menengah. Jadi klien kami ini memang harganya relatif standar gitu, tidak kalah saing dengan harga kompetitor lainnya. Dan ancamannya perang harga bawah gitu, tarif agresif Rp250 per lembar dari komputer 1 dan 3 dapat merebut konsumen yang sensitif akan harga. Nah, kemudian rumusan counter strategi berbasis intelijen kompetitif rencana 3 bulan. Yang bulan pertama itu layanan drop dan pick via WhatsApp. Jadi tujuannya tuh mematahkan keunggulan lokasi gitu dan kenyamanan ruang tunggu milik kompetitor. Eksekusinya dengan memasang spanduk promosi agar konsumen mengirim file dokumen lewat WhatsApp, lalu mengambilnya saat sudah selesai dicetak tanpa perlu mengantri di toko yang ukuran tokonya juga tidak terlalu besar ya. Kemudian bulan kedua, bundling paket ujian dan jilid hemat. Tujuannya apa? Untuk menarik konsumen yang sensitif terhadap price sensitif dari kompetitor bertarif mahal. Kemudian eksekusinya membuat paket khusus seperti cetak dokumen, plus jilid lakban, plus gratis satu buah pulpen gitu misalnya. Nah, bulan ketiga, area cetak mandiri atau self-service print corner. Jadi tujuannya tuh mengejar ketertinggalan teknologi dari komputer secara ekonomis dan memotong harga operasional. Eksekusinya menyediakan satu meja khusus berisi kabel OTG atau kode QR yang terhubung ke Google Drive toko tanpa perlu membeli komputer baru. Nah, rekomendasi alat bisnis intelligence-nya yang pertama itu bukan yang pertama tapi yang utamanya itu adalah Google Data Studio karena dinilai paling realistis untuk skala UMKM. Kelemahannya pada fitur AI atau ML, Artificial Intelligence atau Machine Learning-nya sama sekali belum dibutuhkan oleh usaha fotokopi saat ini gitu. Nah, kriteria unggulannya itu 100% gratis dan sesuai dengan kebutuhan akan pemilik gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ini perhitungan biayanya dengan pendapatan 2 juta per 14 hari dan volume cetak 2,5 hari. Terlihat jelas karakteristik khas usaha mikro di mana lini pendapatan sekundernya itu memegang peranan krusial sebagai pendorong utama profitabilitas atau menyumbang lebih dari 80% omset berjalan. Dalam kondisi ini, penerapan Google Data Studio menjadi instrumen penyelamat yang efisien dengan menekan investasi awal pada angka 350.000 saja. Dan pemilik dapat mencapai titik impas dalam waktu 2,7 bulan, sekitar 3 bulanan. Kemudian potensi pengambilan investasi sebesar 340% membuktikan bahwa implementasi BI berbasis sistem gratis tetapi dalam hal ekonomi dan memberikan dampak finansial yang nyata bagi kelangsungan usaha kecil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.